Ikhwas sekalian, nama pertama yang disematkan kepada kita saat makhluk ini tercipta dari 5 nama ini adalah Bashar. Bashar. Ya. Jadi nanti sebelum dicipta manusia itu sudah ada 2 makhluk sebelumnya. Ya. Satu malaikat sudah tercipta, kedua jin ya, sudah tercipta. Setelah malaikat dan jin tercipta, baru yang ketiga disebut dengan Bashar ya, yang diartikan dengan manusia. Dari 5 nama ini, nama pertama yang disematkan kepada Adam alaihissalam ketika tercipta ya, dibentuk oleh Allah itu bukan insan, bukan ins, bukan nas, bukan bani Adam, tapi Bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kita ambil dari dulu. Ya, sudah. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Bismillah. Tolong fokus dulu sebentar materi kita ambil yang ini dulu yang pertama. Bashar. Bashar. Dalil pertamanya Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Ayat 27-nya tentang jin, kemudian 28-nya langsung masuk ke manusia. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ada? Inni khaliqun bashara. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka, hai Muhammad, ingatlah saat Tuhanmu berfirman dulu, menyampaikan pada malaikat, lil malaikati inni khaliq, saya akan mencipta makhluk baru. Ya. Di malaikat sudah ada. Apa dalilnya? Karena di ayat itu menunjukkan idh qala rabbuka lil malaikah, pada malaikat. Artinya malaikat sudah ada duluan. Oke. Yang kedua, jin pun sudah ada. Ya. Apa dalilnya? Di ayat sebelumnya, ayat 27. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Dan jin kami ciptakan sebelumnya dari api yang bergejolak. Ya. Api yang menyambar-nyambar. Ada ayatnya? Nah, sekarang lihat. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru. Yang ketiga, namanya disebut dengan Bashar. Bashara. Inni khaliqun bashara. Ini. Ikhwas sekalian, pertama, apa itu Bashar? Apa itu Bashar? Saya tulis dulu ya bahasa Qur'annya. Inni khaliqun bashara. Inni khaliq bashara. Perhatikan di sini, kita kan sering menyebut dengan Allah sang khalik, kan? Kita bertanya dari mana itu bahasa khalik? Dari Quran. Ya. Sebab di Quran sendiri Allah menyampaikan saya khalik. Ini sungguh saya ini khalik, sang pencipta. Dari sini ayatnya. Yang dicipta disebut dengan makhluk. Si maf'ulnya, ya, makhluk. Allah disebut dengan khalik, yang dicipta disebut dengan makhluk. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Kenapa manusia dinamakan dengan Bashar? Bashar secara bahasa adalah sifat yang menunjukkan makna biologis dan fisiologis. Saya ulangi. Bashar secara bahasa itu sifat yang menunjukkan makna biologis dan fisiologis secara fisik dan fisiologis. Pelan-pelan. Apa maksudnya makhluk biologis dan fisiologis? Ini menunjukkan bahwa kata ini memberikan arti atau pesan bahwa sifat manusia ini ketika disebut dengan Bashar, dia makhluk biologis, makhluk fisiologis, makhluk lahiriah, memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani, fisikal. Beda dengan malaikat. Misal, karena manusia disebut dengan makhluk fisiologis, Bashara, artinya punya kebutuhan fisik, dibentuk. Bagaimana cara membentuknya? Ustaz tahu dari mana? Kalau manusia itu Bashar artinya makhluk fisiologis dan biologis. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Perhatikan. Min salsalin min hama'in masnun, bahan-bahannya dari air mani yang bercampur, kemudian dibentuk jadi tembikar dari saripati tanah. Yang paling menarik, fa idza sawaituhu. Kalau fisiknya sudah saya bentuk dengan sempurna, fisik. Dari percampuran kimiawi secara biologis dibentuk ini.
Di kalimat Quran fa idza sawaituhu itu menunjuk pada dua makna ini. Ya. Jadi makhluk baru ini disebut dengan bashar ya, karena susunan dirinya, bentuk tubuhnya, keadaan zatnya itu berbeda dengan dua makhluk sebelumnya. Ya. Pertama, secara fisik. Pelan-pelan disebut dengan bashar. Beda dengan makhluk sebelumnya. Siapa saja tadi kita sebutkan? Malaikat, ya. Kemudian jin. Pelan-pelan. Beda manusia dengan malaikat, ya. Karena ini makhluk fisiologis, ya, punya fisik, ada tangannya dari kepala sampai ujung kaki, kepala, kemudian tangan sampai dengan ke kakinya, ya, dia butuh energi. Butuh energi. Energinya karena berasal dari tanah, saripati tanah, maka hal-hal yang terkait dengan proses kimiawi, perlu makan, perlu minum untuk menguatkan energi fisiknya. Ya. Beda dengan malaikat. Mohon maaf, dia disebut dengan malakun bukan basyarun karena unsur sifat fisiknya, penciptaannya itu beda dengan manusia. Tidak punya unsur ini. Ya. Maka manusia tidak pernah makan dalam hidupnya, tidak pernah minum, dan tidak punya kebutuhan biologis. Tidak ada malaikat menikah misalnya. Malaikat tidak punya pasangan. Tapi manusia ketika disebut dengan bashar, ini ingin menunjuk pesan bahwa, mohon maaf, secara fisik bentuknya beda dengan malaikat. Dia butuh energi, butuh makanan. Asalnya dari tanah, makanannya saripati tanah. Ya. Untuk itu, ketika manusia disebut dengan bashar, seakan-akan mengatakan kepada kita, maaf, hei kalian makhluk manusia, kalian berbeda dengan malaikat. Malaikat gak makan, kalian butuh makan. Kalian makhluk fisiologis. Malaikat gak minum, kalian butuh minum. Malaikat tidak berpasangan, kalian akan berpasangan karena kalian makhluk biologis. Ya. Secara singkat kalau kita satukan supaya mudah dipahami, bashar itu makhluk yang punya potensi nafsu. Itu saja paling gampangnya. Makhluk yang punya potensi nafsu. Afwan, antum mau makan, kalau nggak ada nafsu bisa nggak? Tidak ada, makanya ada istilah nafsu makan, ya kan? Antum bisa menikah misalnya karena ada nafsu, syahwat itu. Kalau nggak ada syahwat nggak bisa menikah. Ya, time. Yang jadi masalah kan ketika nafsu tidak dikelola dengan baik, ya. Nah, kita simpan dulu itu. Jadi kenapa manusia disebut dengan bashar? Bagian paling singkatnya yang mudah dipahami, seakan-akan ingin mengatakan manusia itu makhluk nafsu, makhluk yang berpotensi memiliki syahwat dalam hidupnya. Jelas. Jadi bashar, makhluk nafsu. Pelan. Yang kedua, bashar itu juga bisa diartikan sesuatu yang nampak, bersih, ya, nampak bersih. Ya. Makanya kulit kita, ya, itu kulit dalam bahasa Arab disebut dengan bishr, ya, bishr atau bisyarah, ya, kulit yang nampak bisa kelihatan. Ya. Karena itu untuk membedakan manusia dengan jin, jin itu disebut dengan jin. Ya, dari kata al-jinnu, janna ya jinnu jinnan, artinya sesuatu yang tak nampak, nggak kelihatan. Ya. Beda dengan manusia disebut dengan bashar karena tampak dia, kelihatan. Ya. Karena itu ketika disebutkan nama bashar seakan-akan Allah ingin berikan pesan, kalian pun beda dengan jin. Ya. Dengan malaikat bedanya sudah jelas, malaikat pun nggak kelihatan, ya. Tapi kita nggak makan, kita nggak minum. Ya, maaf, malaikat tidak makan, tidak minum, kita makan, kita minum. Malaikat tak punya nafsu, manusia punya nafsu. Lantas jin bisa bertanya lagi, ya Allah, saya juga kan makan, saya minum. Ya. Jin kan makan ya, makanannya kotoran tuh, tulang-tulang kotoran tuh makanan jin. Ya. Jin juga sama, punya nafsu. Ya. Dia sama, dia makhluk biologis, dia menikah juga dan seterusnya. Ya. Yang jadi persoalan, kalau makhluknya sama dengan yang kedua disebut dengan jin, maka apa faidahnya menciptakan makhluk baru? Maka disebutkan kemudian tidak, makhluk yang ketiga bashar, dia nampak, ya, punya kulit yang jelas, bisa terlihat dalam kehidupannya. Jin tidak. Jin disebut dengan jin dari kata al-jinnu, sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, tak nampak. Saya berikan gambaran dulu ya. Kalau antum temukan di bahasa Arab kalimat diawali dengan huruf jim dengan nun, jim dengan nun, itu artinya nggak kelihatan, tidak tampak. Ya. Misal tadi jin disebut dengan jin karena nggak nampak. Ya. Surga disebut dengan jannah, dimulai dari jim dengan nun.
Jannatun. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak saat dibuka bumi. Nanti akan kelihatan saat di akhirat. Ya. Bala ainun ra'at, yang tidak terlihat kenikmatannya saat di dunia. Belum pernah. Ya. Maaf, akhwat kita yang di bawah memiliki janin. Janin dimulai dari jim dengan nun. Janin, karena tak nampak dalam perutnya. Oh, bahaya kalau kelihatan. Perempuan punya janin kelihatan, jadi kan berbahaya. Ya. Maka dibentuk dari jim dengan nun. Tak nampak, gak kelihatan. Jadi bedanya antara manusia dengan jin, jin tidak nampak, manusia tampak. Jelas sampai sini? Jadi mohon maaf kalau ada antum yang kerja di Supomo di sini atau di rumah, saya kan pulang nggak kelihatan, nggak nampak, berangkat sembunyi-sembunyi tidak kelihatan. Nah itu berarti sedang menjadi bukan saya, itu antum itu. Why? Karena mesti beda. Jin tidak nampak, manusia nampak. Ya. Karena itu mohon maaf, jin. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ketika membahas ins. Karena itu jin karena fitrahnya tidak nampak, maka dia pun maaf, aktivitasnya tidak tersembunyi, tidak kelihatan. Ya. Jadi tidak ada kerjaan kalau jin melakukan penampakan, itu nggak ada kerjaan. Ya. Karena sifat fitrahnya itu nggak nampak. Ya. Yang lebih tidak ada kerjaannya adalah manusia yang cari-cari penampakan jin. Nah, itu paling tidak ada kerjaan itu dalam hidupnya. Ya. Karena Allah menciptakan dirinya supaya nampak, dia cari-cari yang nggak nampak gitu. Ya, Masya Allah. Ustaz tapi sorbannya panjang. Oh, mau selebar Batman juga sama, keliru tetap salah. Ya, jelas sampai sini? Nah, sekarang kita teruskan. Karena tadi manusia itu makhluk nafsu, ya, disebut dengan bashar. Bedanya dengan malaikat, malaikat tidak punya nafsu. Maka wajar malaikat bertanya. Ya, wajar malaikat bertanya. Karena membaca nafsu itu kan umumnya itu selalu mengarahkan pada keburukan. Coba kita lihat, innan nafsa la'ammaratun bisu. Surat Yusuf tuh ayat 53. Innan nafsa, sungguh ya, nafsu itu la'ammaratun bisu, akan selalu menunjukkan pada keburukan. Ya. Allah, ketika makhluk ini disebut dengan bashar, punya potensi nafsu, didengar oleh malaikat, diperkenalkan pada malaikat, maka mulai bertanya. Nah, yuk kita lihat Al-Baqarah ayat ke-30. Teruskan dulu. Saya hapus dulu yang ini ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Kita insya Allah selalu bersama Al-Quran dan Sunnah. Jadi antum bisa siapkan mushafnya. Sekarang perhatikan, kita akan tuliskan ya, ayat pertama di dua ayat terpisah ini. Yang pertama kan sama ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Khaliq ya bahasanya, masih ingat? Bismillah. Khaliqan basyara. Ya. Kejadian pertama Al-Hijr ayat ke-28. Yang kedua, antum bisa lihat di Al-Baqarah ayat 30, kalimatnya sama. Lihat kalimat pembukanya. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Yang di Al-Hijr ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaika, ya, pun sama. Yang di Al-Baqarah ayat 30 pembukanya sama. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Hanya yang di Al-Hijr menggunakan kalimat khaliq, khaliqun basyara, yang di Al-Baqarah menggunakan ja'il, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Sekarang mari kita fokus pada bagian yang pentingnya. Ini inti kehidupan kita saat mulai diciptakan. Saat Allah menciptakan manusia, diperkenalkan dengan nama bashar, itu pertanyaan belum muncul. Malaikat tahu, ya, jin tahu. Tapi yang jadi persoalan, yang menjadikan kemudian malaikat bertanya dalam tanda petik mengklarifikasi, ketika misi penciptaan manusia ini diterangkan, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kan dicipta ya, diciptakan, nggak ada yang tanya, dengar saja. Ya. Tapi ketika misinya disampaikan, ya, apa tujuan menciptakan manusia ini? Mulai ada pertanyaan dari malaikat. Kita lihat dulu. Silakan fokus ke sini, perhatikan. Tadi penciptaannya disebut apa? Khaliq. Ya. Ini spidol. Oke, pelan-pelan. Ini spidol. Kemudian asalnya belum ada, lalu dijadikan ada, dibuat jadi ada. Ya. Kalau bahannya sama sekali tidak ada, mohon maaf, bahannya tidak ada, modelnya tidak ada, bentuknya tidak ada, tiba-tiba jadi ada, itu namanya khalaqa.
Penciptanya disebut Khalik. Ya. Di Khalik itu mencipta sesuatu dari tidak ada bahan sama sekali. Jelas di sini? Ya. Tapi kalau kita membuat sesuatu ada bahan sebelumnya, itu bukan khalaqa bahasanya. Ikhtara'a. Ikhtara'a. Jadi mukhtari'. Ya. Misal, antum ingin membuat spidol, ini, baik. Bisa nggak bikin spidol dari bahan yang nggak ada sama sekali? Tidak mungkin. Antum kumpulkan dulu, ada plastiknya, ada tintanya, digabungkan jadi satu. Yang bikin tintanya bukan antum, ya. Yang bikin plastiknya bukan kita, orang lain lagi, ya. Tidak mungkin. Dan menciptakan plastik harus ada bahan lagi. Semuanya ada bahan, ya. Bikin kursi mesti ada kayunya, ya. Ada sofanya, ada pakunya, macam-macamnya. Semua ada bahannya. Ya. Karena itu manusia tidak bisa disebut khalik. Karena manusia ketika menciptakan, membuat sesuatu selalu membutuhkan bahan. Allah tidak. Kenapa Allah menamakan dirinya dengan Khalik? Seakan-akan ingin mengatakan, saya Tuhan yang sesungguhnya menciptakan sesuatu tanpa bahan. Kamu nggak bisa. Karena itu manusia disebut makhluk, kalau menciptakan sesuatu disebut dengan ikhtira'. Jelas di sini? Nah, tapi yang menarik, ketika memperkenalkan pada malaikat setelah jadi tercipta, dirubah kalimatnya menjadi ja'ala, ja'il. Ini apa? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan ini fungsinya untuk melempar yang ngantuk misalnya, nah, maka orang Arab mengatakan hadzal qalam ja'altuhu ramyan lin-nu'as. Saya jadikan ini untuk lempar yang ngantuk, ya. Ja'ala. Jadi kalau kita ingin menjadikan satu benda yang sudah tercipta, menanamkan fungsinya, itu gunakan kalimat ja'ala. Ya, jelas di sini? Jadi yang di Al-Baqarah bedanya dengan yang di Al-Hijr ayat ke-28, yang di Al-Hijr penciptaannya, yang ini mengumumkan misi, fungsi manusia kenapa diciptakan. Disitulah Allah sampaikan, saya ingin jadikan makhluk ini disebut sebagai manusia ini pertama fil ardi khalifah. Jadi khalifah. Hati-hati. Di saya, Anda, kita semua saat tercipta itu kita punya misi yang pertama. Ini khalifah. Pemakmur, penjaga, ya. Pengganti yang buruk menjadi baik, itu khalifah, dari kata khalafa, ya. Jadi pengganti yang buruk menjadi baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu ya. Baik, bismillah. Kita mulai lebih dalam lagi. Jadi saat antum disebut dengan bashar, diperkenalkan oleh Allah sebagai khalifah, maka misi pertama kita disebut dengan manusia. Sampai dengan hari ini kita diminta oleh Allah, ayo makmurkan kehidupan, ya, makmurkan keberadaan kita di dunia ini. Apa artinya makmur? Dari kata amarah, artinya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah. Afwan, di amara itu kata makmur, ya, itu punya dua arti setidaknya. Satu bermanfaat, kedua berkah. Jadi ketika antum disebut dengan khalifah, seakan-akan, hei, kamu manusia diciptakan oleh Allah dari lahir sampai dengan meninggalnya, semua aktivitas kamu mesti bermanfaat. Di antum kalau bicara itu mesti bermanfaat. Ya, kalau ada kata-kata kita yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, tidak ada faedahnya, maka keluar kita dari fungsi bashar kita, bukan khalifah kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan dari mulai kepala sampai ujung kaki, lisan misal. Ya, Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Ya. Ini basyarah itu, Masya Allah, basyarah itu pasti kalau bicara baik. Ini tidak mungkin ada seorang khalifah ketika dia berkata sesuatu nggak ada manfaatnya. Itu tidak mungkin. Coba cek sampai dengan pagi ini. Dari kita mulai balik sampai dengan sekarang. Karena dari mulai bayi sampai balik nggak terhitung. Dari mulai balik sampai sekarang. Berapa dari kata-kata kita itu yang tidak melahirkan manfaat? Celaan, gosip, menggunjing orang. Atau bahkan sekedar mohon maaf, guyonan yang tidak ada maknanya. Allah, berapa yang sudah kita kumpulkan? Itu saja akan ditanya itu. Akan ditanya. Ya. Yang kedua berkah. Ya, apakah aktivitas kita sudah melahirkan keberkahan? Ya. Berkah itu fungsinya bertambah. Ya.
Masya Allah, 5.000 berkah kepake banyak sesuai kebutuhan. 500.000 nggak berkah, habisnya cepat sekali. Ya. Coba cek, apakah aktivitas kita sudah melahirkan keberkahan dalam hidup kita, dari harta kita, dari ilmu kita dan sebagainya. Baik. Teruskan, penjaga, perawat, khalifah, menjaga, merawat dalam kebaikan. Coba cek, jangan jauh-jauh dulu. Kita diamanahi oleh Allah, ini fisik yang bagus. Ya. Bahkan disebut dalam surah At-Tin, ya, surah ke-95 itu ayat yang keempat. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wat-tini wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, bersumpah dengan 3 tempat sekaligus. Ya. Wat-tini wal zaitun, tempat Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima risalah. Jadi Allah langsung bersumpah dengan 3 rasul sekaligus. Ya. Untuk menerangkan laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Saya sungguh, kata Allah, telah bentuk fisik manusia dengan sesempurna mungkin. Takwim itu bentuk yang sempurna fisiknya. Ya. Di Afwan tidak ada manusia yang terlahir fisiknya nggak sempurna, tidak. Semuanya sempurna, sempurna. Ya. Bahkan Afwan, ada yang sudah pernah ke Sudan? Oke, di Sudan itu nanti ada satu tempat, satu daerah yang unik, pigmen kulitnya itu sampai kurang lebih ada 4 pigmen tuh. Ada 4 pigmen. Ada yang warnanya putih. Di Afrika nggak semuanya hitam ya, saudara-saudari kita itu. Masya Allah, ini orang Mesir tuh Afrika Utara. Ya. Libya Afrika Utara, ada yang putih. Ya. Yang dekat-dekat ke Eropa, Mediterania itu putih. Ya. Ada yang cuacanya bisa panasnya sekitaran 25-26 derajat coklat. Ya. Ada yang di kisaran bisa 36 sampai 40 itu hitam. Ya. Di rata-rata 40. Ya. Masya Allah. Yang keempat ada yang ungu itu. Ungu. Itu kisaran 45 sampai 50 derajat. Ya. Di mahasiswa kita kalau kuliah itu, kayak misalnya di Omdurman, di wilayah Darfur sana, para penghafal Quran, itu kalau meletakkan telur, Masya Allah, 15 menit sudah setengah matang. Rata-rata panas itu 50 derajat Celcius. Allah. Ternyata ketika Allah ciptakan itu sempurna luar biasa, bukan untuk membedakan ini hitam, ini coklat, ini putih, ini ungu, tidak. Ternyata ketika tercipta, hamba Allah ini ditempatkan di lingkungan yang memang mendukung untuk kegiatannya. Oke. Yang putih memang panasnya itu cuma kisaran 25 derajat paling panas. Ya. Yang coklat 30-36. Ya. Yang hitam 40 derajat, ungu 50 derajat. Artinya apa? Kulitnya dibuat sampai ungu supaya tahan, dia bisa menyesuaikan dengan aktivitas hidupnya. Jadi kalaupun keluar sudah biasa lagi, nggak mikir lagi, dan bisa tahan itu. Ya. Walaupun keluar kulitnya sudah ungu, nggak mikirin lagi jadi hitam, ya, karena sudah puncaknya dan bisa tahan itu, ya, tahan luar biasa. Ya. Dari coklat ke hitam belum tentu tahan, ya. Dari putih ke coklat belum tentu tahan. Jadi setiap ketika Allah ciptakan hambanya di satu tempat punya 4 pigmen itu untuk menunjukkan pada kita sesuai dengan masalah hidupnya. Yang mau saya tarik ke sini, perhatikan, fisik sudah dicipta dengan sempurna, kita rawat, jaga, jangan dirusak. Mata sudah bagus diganti, kan? Masya Allah, ingin lebih keren lagi. Ada yang operasi plastik, sudah dikasih kulit ganti plastik. Itu. Ya. Antum dikasih kulit yang terbaik disebut bashar, antum ganti dengan plastik. Jadi masalah dia. Baik. Jadi jaga, rawat. Itu baru tubuh kita. Mandi, kesucian itu bagian dari perawatan. Karena itu ada tuntunan di Quran. Wudu itu untuk merawat. Al-Maidah ayat yang ke-6. Mandi tercantum juga di situ, kan? Potong kuku bagian dari perawatan karena kita khalifah. Ya. Kalau yang nggak merawat, Masya Allah, hewan saja merawat tubuhnya. Masa manusia yang khalifah tidak merawat? Ya. Itu baru tubuhnya, belum lingkungan di sekitarnya. Masya Allah. Jangankan pada manusia, perhatikan. Kenapa turun ayat-ayat larangan, maaf ya, untuk merusak, larangan untuk mencelakai? Karena kita makhluk perawat. Jangankan pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan pun, kata Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan dalam keadaan perang pun, penuh dengan emosi pun, itu tumbuhan tidak boleh dirusak. Tumbuhan tidak boleh dilukai. Dalam keadaan perang, dalam keadaan emosi pun. Kata Nabi, jangan kalian sakiti orang tua, anak-anak, dan jangan rusak tumbuhan, jangan hancurkan rumah ibadah dalam keadaan perang. Jadi kalau ada manusia yang normal, tidak dalam keadaan peperangan, bisa membakar lahan, membakar tumbuhan, ada yang salah itu dalam dirinya. Dalam keadaan perang saja yang penuh emosi, nggak boleh merusak. Ini dalam keadaan nggak ada perang bisa merusak. Ada yang keliru dalam hidupnya. Yang terakhir ini, pengganti yang buruk menjadi baik. Manusia disebut dengan khalifah karena hidupnya saling menggantikan.
Makanya nanti kita akan bahas selanjutnya ya, kenapa manusia bisa menikah, berpasangan, kemudian muncul keturunan karena hidupnya saling menggantikan. Ya, yang satu meninggal, datang yang lainnya. Satu meninggal, lahir lagi cucunya. Tapi yang harus antum garis bawahi, kalau cuma meninggal, misalnya datang lagi yang lain, hewan pun sama. Sehingga mati, induknya mati, anaknya lahir. Ya, lebah melahirkan ratunya banyak, ratunya meninggal, mati. Ya, hewan pun bisa. Tapi bedanya manusia dengan hewan, saat lahir generasi selanjutnya mesti menjadi lebih baik dari yang sebelumnya-sebelumnya. Kalau orang tuanya belum hafal Quran ketika anak lahir, anaknya hafal Quran. Itu khalifah. Kalau orang tuanya belum tahu hadis, anaknya lahir, anaknya hafal hadis. Ini orang tuanya sudah nggak hafal Quran, anaknya pun dicegah nggak hafal Quran. Itu bukan khalifah namanya. Ya. Kalau antum sadar sampai hari ini belum hafal Quran, anaknya siapkan supaya lebih baik. Makanya ketika turun nanti kita akan bahas lebih dalam. Ketika turun perintah untuk menyiapkan generasi, kata Quran jangan sampai lemah itu. Ya. An-Nisa ayat yang keempat itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Masyaallah. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku, ya. Dan hendaklah para orang tua itu merasa khawatir kalau nanti dia meninggalkan dunia, dia tinggalkan generasi dalam keadaan lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, tidak lebih baik daripada dia. Ya. Jelas di sini? Silakan, ada yang mau disampaikan?